Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam, Bu Reta. Selamat siang. Ya, selamat siang, Bu Reta. Bagaimana kabar Bu Wiwi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Bu Wiwi bisa minta waktunya sebentar, mungkin sekitar 10-15 menit. Boleh? Emang ada apa ya, Bu Reta? Ini Bu, saya mau sedikit mengobrol, sedikit berbincang tentang beberapa permasalahan di kelas saya ini loh Bu. Ya, Bu Wiwi ada waktu nggih? ada, sangat ada. Oke. Bisa saya cerita sekarang Bu? Oh iya, silakan Bu, silakan cerita apa yang dipermasalahkan. Semoga nanti saya bisa membantu. Oh iya, terima kasih Bu Wiwi. Begini loh Bu, sebenarnya masalah saya di kelas 3 yang saya ampu ini, Bu Wiwi tahu kan saya ini mengampu di kelas 3. Ya, Nah, murid saya ini kan ada sejumlah 39 siswa. Terus tentunya kelas kelas 3 ini kan merupakan peralihan di mana mereka itu memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar kan Bu. ya, Mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Sebenarnya hal ini sepertinya terlalu dini buat mereka atau terlalu cepat untuk mereka mengenal atau menyukai lawan jenisnya. Nah, permasalahannya di sini, Bu, kelas saya ini gimana ya? Karena jumlah yang terlalu banyak, sekitar 39 anak, sehingga dan itu jumlah laki-laki dan perempuan itu seimbang, Bu. Nah, jadi beberapa anak itu ada yang saling menyukai teman sekelasnya gitu, Bu. Sehingga gitu. sehingga ketika saya menyampaikan materi itu mereka itu kurang fokus dan ramai sendiri seperti itu, Bu. Dan anak-anak yang lain yang tidak terkait dengan eh, kasusnya ini, kasus menyukai temannya itu jadi terganggu seperti itu, Bu. Jadi kurang fokus, anak-anak mudah ramai seperti itu. Atau mungkin itu karena perkembangan teknologi yang saat ini sudah menjamur ya, Bu. Apalagi kalau sosial media itu kan banyak sekali nih sekarang itu macam-macam. Mungkin pengaruh Betul. besarnya itu Bu. Ya, jadi masalahnya itu ada beberapa anak yang sudah menyukai lawan jenis, sehingga pembelajarannya juga kurang fokus. Selain itu juga di kelas isinya sangat banyak gitu ya Bu Rita ya. Betul sekali. Mungkin karena faktor anak-anak Iya, yang dalam satu kelas itu 39 gitu loh, Bu. iya betul betul. Jadi Eh, selain itu, eh, selain itu mungkin karena itu, Bu. Teknologi gadget sekarang kan anak-anak sudah sangat sangat pintar sekali nggih mengoperasikan gadget sekarang itu. Mungkin betul. karena dampak dari itu juga atau bagaimana sehingga mereka itu jadi seperti tersalurkan gitu loh, Bu. Jadi koneksi antara teman-temannya jadi mudah karena melalui sosial media itu sendiri. Oke, Jadi betul mudah. betul. Jadi Bu Rita ingin mendapat apa dari percakapan atau diskusi kita saat ini? Ya, saya itu ingin gini, Bu. Saya itu ingin murid-murid saya itu kembali fokus, kemudian bisa menciptakan suasana yang nyaman, kemudian paham tentang materi apa yang saya berikan, seperti itu. Dan lebih khususnya lagi itu anak-anak supaya
tidak menyukai lawan jenis dulu. Saya ingin mereka itu menjadi teman belajar, teman berdiskusi, dan menyelesaikan tugas-tugas mereka itu dengan baik. Sehingga menjadi murid yang bahagia seperti itu, Bu. Gitu. Nah, kenapa saya tadi bilang murid yang bahagia itu karena begini, Bu. Murid yang bahagia tentunya merupakan apa ya, Bu, ya, suatu bentuk ideal tentang bagaimana saya itu menciptakan iklim positif di kelas saya, memberi dukungan sosial, melibatkan murid itu dalam pengambilan keputusan. Jadi saya ingin murid-murid saya itu juga terlibat dalam pengambilan keputusan dengan memberikan perhatian atau kebahagiaan murid seperti itu. Mungkin saya ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memotivasi anak-anak seperti itu, Bu. Khususnya nanti mungkin saya ingin menjelaskan bagaimana dampak buruknya ketika anak-anak itu sudah mulai mengenal media sosial. Karena saat ini juga sangat berpengaruh besar kan, Bu, untuk tumbuh kembang anak zaman sekarang seperti itu. Berarti bentuk yang ideal itu menciptakan iklim positif di dalam kelas, nggih, Bu Rita? Nggih. Memberikan dukungan sosial dan juga melibatkan murid dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga menjelaskan tentang baik buruknya dalam menggunakan media sosial dengan baik, ya Bu Rita? Iya, betul sekali, Bu. Nah, kalau boleh tahu, idealnya di kelasnya Bu Rita itu antara level 1 sampai level 10, tertinggi kan level 10 ya Bu Rita. Iya, Bu. Sekarang posisinya murid-murid Bu Rita yang ada di dalam kelas itu berada di posisi berapa kira-kira? Menurut saya, murid saya ini sekarang berada di level 6, Bu Wiwi. Masih berada di level 6. Jadi Bu Reta ingin melihat mereka berada di level berapa untuk menjadi yang seperti Bu Reta harapkan. Sebenarnya kalau idealnya untuk sempurnanya kan 10 nggih, Bu. Tadi Bu bilang untuk Ya. level 10 ya, dari 1 sampai 10. Karena posisi sekarang itu murid-murid saya ini masih di level 6, setidaknya murid-murid saya ini bisa naik ke level 8, Bu. Jadi 2 level naik dari level 6. Ya. Naik 2 level seperti itu. Jadi apa yang kira-kira Bu Reta lakukan agar sampai di level 8? Mengingat ya Bu Reta ya, untuk mencapai level 10 itu pasti sangat mudah, sangat susah untuk didapatkan. Kira-kira apa nih rencana Bu Reta nih? Iya. Iya, Bu. Karena untuk mencapai itu tadi, Bu, mencapai 10 saja rasanya itu sangat berat sekali kan dengan melihat kondisi murid-murid saya sekarang itu wow luar biasa sekali Bu dengan sejumlah itu dengan kebiasaan anak-anak yang berbeda-beda karena ini seimbang kondisi anak-anak ini seimbang Bu. Jadi dengan kebiasaan mereka yang suka bermain sosial media itu sangat berdampak sekali pada pembelajaran mereka seperti itu. Terus mungkin gimana ya, Bu, ya? Bagaimana caranya untuk membantu mereka mencapai level itu mungkin akan saya pikirkan seperti itu, Bu. Mungkin akan lebih saya fokuskan seperti itu. Kira-kira gimana nih membantu mereka dengan cara yang seperti apa, Bu Reta? Membantu mereka dengan cara agar mencapai bisa level 8 itu ya, Bu, ya. Mungkin saya akan mencari waktu khusus nih untuk apa ya, untuk mengajak mereka itu berkumpul. Mungkin saya akan mencari waktu ketika pulang sekolah dan mengajak beberapa yang bersangkutan, maksud saya yang beberapa pasang ini karena tidak hanya satu pasang loh Bu Wiwi ini. Jadi satu kelas itu ada beberapa pasang yang sering melakukan apa ya tindakan seperti lempar-lempar kertas,
terus mengatakan cinta-cinta seperti itu loh Bu. Jadi tidak hanya satu pasang saja, ada beberapa pasang yang mereka memang menyukai teman sekelasnya seperti itu. Dan mungkin caranya gimana ya? Caranya mungkin dengan saya mengajak berkumpul anak-anak yang itu menyukai lawan jenis itu ketika pulang sekolah, dan mungkin di sana saya akan menjelaskan tentang dampak buruk jika mereka itu menyukai lawan jenis di usia mereka sekarang. Dan mungkin saya juga akan menjelaskan bahwa tentang batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam usianya sekarang dalam berinteraksi dengan lawan jenis seperti itu, Bu. Dan untuk selanjutnya mungkin tindak lanjut selanjutnya saya akan mengadakan pertemuan wali murid atau paguyuban saya untuk sharing-sharing bagaimana mereka itu harus mendampingi anak-anak ketika belajar, mendampingi anak-anak ketika bermain sosial media, seperti itu. Untuk membantu anak-anak melewati fase inilah Bu, seperti itu. Dengan memberikan kasih sayang, perhatian, terus bimbingan yang tepat, kemudian mungkin dengan begitu anak-anak ini akan merasa aman, nyaman untuk mengeksplorasi perasaannya sekaligus mendampingi mereka ketika bermain sosial media seperti itu. Itu untuk mungkin kedepannya caranya seperti itu mungkin Bu. Kira-kira bagaimana Bu Rita akan melakukan hal itu? Mungkin nanti saya butuh waktu dan menyesuaikan jadwal mungkin Bu Wiwi ya. Karena antara sharing dengan anak-anak itu sendiri dengan mengumpulkan beberapa orang tua, tidak beberapa sih, satu kelas, wali murid satu kelas saya, untuk pertemuan paguyuban itu kan membutuhkan waktu juga Bu, tidak serta-merta satu waktu gitu. Jadi harus waktunya juga berbeda nanti ya Bu ya. Maksudnya waktu yang bagaimana yang dimaksudnya Bu Rita itu waktu yang bagaimana? Maksudnya waktu untuk bersama-sama bicara face to face dari hati ke hati gitu Bu. Jadi biar semua itu dapat terkoordinir, kemudian apa ya Bu, itu kan membutuhkan ruang ya Bu ya untuk membicarakan masalah ini dengan anak-anak yang bersangkutan ini juga membutuhkan waktu juga gitu, karena anak-anak kan kadang ya seperti itulah Bu, anak sekarang ini suka punya argumen sendiri-sendiri gitu. Dan mungkin untuk pertemuan paguyuban nanti mungkin saya bisa dengan waktu yang berbeda, dan nanti saya juga akan konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah dulu untuk mengadakan sharing bersama wali murid itu. Ya. Kira-kira mana yang mungkin Ibu Rita lakukan? Kan banyak rencana nih dalam waktu dekat itu yang mana yang Ibu lakukan itu kira-kira yang mana? Iya, karena waktunya itu juga berbeda ya Bu Wiwi ya, dengan anak-anak, kemudian saya harus menjadwalkan dulu dengan wali murid juga. Mungkin dalam waktu dekat ini Bu, saya nanti akan mengadakan pertemuan dengan anak-anak juga wali murid. Jadi tidak serta-merta satu waktu bertemu dengan anak-anak, tidak. Kira-kira waktunya kapan ini dilakukan secara nyatanya? Waktu yang dilakukannya itu kapan ini kira-kira? Insya Allah itu dalam minggu-minggu ini Bu. Nanti saya akan konsultasi dulu, tadi saya sudah katakan mungkin saya akan konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah tentang waktu yang saya butuhkan nanti hari apa, jam berapa gitu. Kemudian mungkin kan nanti juga ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai hal ini kan. Karena nanti kan tidak hanya wali murid dari anak yang bersangkutan, tetapi juga semua wali murid di kelas 3 di situ. Dan ya itu tadi saya akan konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai waktu dan tempatnya. Bapak
kepala sekolah juga kapan longgarnya waktunya seperti itu, karena Bu Wiwi kan juga tahu sendiri Bapak kepala sekolah padat sekali Ibu. kan, Ya. acaranya sibuk sekali. Tapi untuk anak-anak insya Allah di awal-awal minggu inilah sebelum adanya pertemuan wali murid itu mungkin saya akan bicara terlebih dahulu dengan anak-anak yang bersangkutan seperti itu. Dan ya itu tadi Bu, saya akan selalu menjelaskan bahwa di usia mereka yang sekarang ini tuh masih belum diperbolehkan untuk menyukai lawan jenis Lawan seperti itu, jenis. Bu. Itu yang menjadi apa ya, Bu ya? Saya pengen Beban. anak-anak itu fokus belajar gitu loh. Ya. Betul. Baik, jadi Bu Reta ini akan segera melakukannya dalam minggu ini ya Bu ya? Ya Bu, insya Allah saya minggu Ya. ini akan melakukannya dan semoga ya tetap bisa berjalan dengan lancar karena anak-anak kan tahu sendiri Bu bagaimana kondisinya. Ya, baik. Alhamdulillah. Saya rasa perbincangan kita sudah cukup, Bu Rita ya. Jadi kira-kira apa ya Ibu Rita yang didapat dari percakapan kita pada sore hari ini? Ya, begini. Pada awalnya itu tadi tuh saya tuh kenapa saya ingin sekali ngobrol bareng Bu Wiwi. Saya pengen apa ya sharing, pengen istilahnya pengen di-coaching lah Bu. Karena pada awalnya saya itu bingung dengan kondisi anak sejumlah itu, kemudian kondisi kelas ketika pada awalnya memang anak-anak itu fokus sekali dalam belajar. Kan beberapa bulan kemudian itu mereka mulai menyukai lawan jenisnya itu. Sehingga ketika dia itu menyukai lawan jenisnya itu loh Bu, pada waktu pelajaran pun anak yang bersangkutan itu sering melempar kertas. Nah, itu ketika anak yang lain yang sudah fokus itu jadi terganggu. Akhirnya kelas itu subhanallah sungguh tidak kondusif seperti itu, Bu. Jadi sekarang Ya, tapi ya. dengan saya sharing dengan Bu Wiwi, saya ngobrol dengan Bu Wiwi saat ini jadi ada sedikit pencerahan lah Bu, yang awalnya bingung sekarang menjadi tahu cara bagaimana saya menyelesaikan masalah saya di kelas saya itu. Wah, rencana yang sangat bagus nih Bu Rita. Sangat bagus, sangat mulia sekali yang dilakukan oleh Bu Rita. Saya jadi tak sabar untuk bertemu lagi setelah Bu Rita melakukan semuanya rencananya itu. Saya ingin dengar cerita dari Bu Rita. Apa yang sudah Ibu Rita lakukan? Siap Bu Wiwi. Nanti setelah minggu depan ini saya lakukan aksi saya ini ya. Semoga bisa berdampak positif pada anak-anak dan kembali fokus belajar. Kemudian juga bisa meminimalisir tentang ketertarikan mereka dengan lawan jenis ini, Bu. Ini benar-benar menjadi permasalahan saya di kelas. Jadi gimana ya Bu, doakan sukses, doakan lancar, dan nanti pasti saya akan mencari Bu Wiwi untuk memberikan hasilnya bagaimana pertemuan saya dengan anak-anak dan juga pertemuan saya dengan wali murid seperti itu Bu. Iya Bu Rita, sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih Bu Wiwi sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini, sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat sekali ya Bu Wiwi ya. Ya, amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu Rita? Kabarnya alhamdulillah baik, Bu. Sehat, luar biasa. Bu Wiwi bagaimana ini?
Alhamdulillah Bu Rita, hari ini saya sangat sehat sekali. Bu Rita, bolehkah saya minta waktu sebentar saja, antara 10 sampai 15 saja, bolehkah? Pasti boleh, Bu. Mumpung saya juga lagi longgar ini. Begini loh Bu Bagaimana? Rita, saya itu kan ada permasalahan di dalam kelas saya. Anak-anak itu kok sepertinya gimana ya, kurang antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Setiap hari mereka selalu ribut, kurang fokus, ngomong-ngomong sendiri, seperti itu. Jadi Oh, masalahnya itu seperti seperti itu, itu. Rita. Jadi Bu Wiwi ini punya permasalahan, sehingga berarti ini tujuannya ini apa nih Bu Wiwi ini? Ayo, menemui saya ini tujuannya apa ayo ini? Saya ingin memecahkan masalah Oh tentang gitu. permasalahan di kelas saya, terutama yang kurang fokus tadi, supaya Oh terpecahkan gitu. bersama dengan Bu Marita gitu loh. Iya, Bu Wiwi kalau boleh tahu permasalahannya ini tuh seperti apa ya? Kan tadi juga bilang ini loh anak-anak kurang fokus, kurang respons. Tapi kok bisa seperti itu? Mungkin Bu Wiwi bisa bisa mendeskripsikan, bisa menceritakan itu seperti apa lebih jauhnya. Begini Bu, anak-anak itu apa ya, sama pembelajaran itu masih terlalu pasif, banyak yang diam itu loh. Jadi kayak gimana diam, saya jadi bingung ini ngerti nggak anak ini, setiap kali saya ajar kok diam pasif gitu. Pasif ya Bu ya. Ya, ya. Ya kalau kalau boleh boleh tahu tuh pasif seperti apa yang Bu Wiwi maksudkan itu? Begini loh Bu, anak-anak itu cenderung kurang merespon dengan apa yang saya ajarkan. Misalkan saya kasih pertanyaan kayak gitu, tapi anak-anak itu kayak responnya dingin gitu loh. Jadi dingin, pasif, kurang merespon Ya, seperti itu ya. iya, betul. Iya. Menurut Bu Wiwi itu kira-kira apa yang membuat anak-anak itu kurang merespon, pasif, kemudian jika Bu Wiwi ketika memberikan materi itu anak-anak kurang paham atau kurang ya itu tadi kurang respon itu gimana? Coba Bu Wiwi sampaikan bagaimana? Mungkin Apa gini kali ya Bu seperti Rita, apa tuh pembelajaran yang saya lakukan itu apa terlalu monoton atau gimana ya Bu ya? pembelajaran monoton yang bagaimana Bu Wiwi? Gini, apa saya itu memang saya akui saya itu lebih sering memakai metode ceramah dalam setiap kali pembelajaran yang saya lakukan Bu Rita. Mungkin mereka apa bosen ya dengan metode saya, dengan kegiatan saya yang seperti itu, banyak ceramahnya, apa mungkin mereka tuh bosen atau gimana Ibu Rita ya? Nah, sekarang sudah ketemu ya, mungkin karena mereka bosan ya Bu Wiwi ya dengan metodenya yang ceramah yang seringkali Bu Wiwi gunakan seperti itu. Nah, sekarang apa yang bisa Bu Wiwi lakukan untuk mengatasi kebosanan itu untuk anak-anak itu dalam pembelajarannya? Saya sih sebenarnya ada rencana. Rencana saya itu akan menggunakan berbagai inovasi dalam pembelajaran Bu Reva. Oh, inovasi dalam pembelajaran ya. Berarti Bu Wiwi ingin mengganti metode ceramah dengan metode yang baru, seperti itu. Inovasi yang baru, seperti Iya, itu ya Bu Wiwi ya. iya, Hmm. iya. Mungkin Bu Wiwi apa ini? Inovasi apa yang ingin Bu Wiwi rencanakan? Ya, ini saya ada rencana. Saya akan mencari referensi inovasi dalam pembelajaran melalui berbagai media sosial, Bu Rita. Melalui berbagai media sosial nggih, melalui internet seperti itu nggih. Ya, ya betul. Contohnya seperti apa ini Bu? Untuk media sosial ini contohnya seperti apa? Nah, ini saya seperti ini ya berita ya. Saya akan mengikuti diklat online yang berhubungan dengan inovasi pembelajaran.
mengikuti webinar atau apa gitu. Selain itu juga saya akan belajar mandiri melalui platform Merdeka Belajar, dan juga saya akan mencari referensi dari Google atau YouTube atau mungkin TikTok, Bu Rita. TikTok ya Bu ya, yang lagi viral itu ya Bu ya. Ya. Baik, rencananya luar biasa sekali loh Bu, itu Bu, rencana seperti itu Bu. Menurut saya itu sudah Bu, bagus sekali, karena metode yang akan diterapkan nanti itu sesuai dengan tujuan Bu Wiwi. Kalau misalnya, nah ini sekarang saya tanya dulu ya Bu ya. Kalau misalnya di skala 1 sampai 10, murid-murid Bu Wiwi ini di kelas ini di posisi mana Bu? Di mana posisi Bu Wiwi ini sekarang dalam mencapai tujuan itu tadi? Kalau saya posisikan di skala itu mungkin murid-murid itu berada di skala 5, Bu Rita. Skala 5 ya. Oke. Sekarang dari skala 5 itu Bu Wiwi ini menginginkan murid-murid Bu Wiwi ini di posisi berapa? Gini, karena kan saya itu masih kelas 1, masa peralihan ya Bu Rita ya. Masa peralihan dari TK ke SD, pelajarannya pun berbeda. Saya ingin ada di posisi 7 lah. Gitu. Oke. Dari 5 ke 7, berarti naik 2 level ya. Iya, betul. Kenapa tidak 10 sekalian, Bu? Waduh, ya susah. Mungkin masih Saya sulit masih ya? belum sanggup kalau 10. Enggak, susah sekali. Saya tak merangkak pelan-pelan, Bu Rita. Dari 5 Ya, 2 level ke aja 7 dulu ya. Ya, 2 level saja. Oke. Posisi yang sudah bagus itu Bu Wiwi, kira-kira ini gimana nih? Selain rencana untuk mencapai tujuan ini, Bu Wiwi ini lewat apa saja? Ayo, selain rencana untuk mencapai tujuan di level berapa tadi Bu? Dari 5 ke 7 nggih? 5. Ya. Ya, dari 5 ke 7 itu Bu Wiwi untuk mencapai level itu tuh mungkin Bu Wiwi lewat apa nih? Nah, dengan cara apa nih untuk mencapai ke level 7 itu? Tadi saya lewat diklat online tadi ya, Bu Rita. Nah, selain diklat online, saya ada rencana lagi nih, Bu Rita. Supaya anak-anak lebih antusias itu ada rencana lagi. Saya dulu tuh pernah mengajak anak-anak itu belajar di luar kelas. Tapi itu dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi sekarang itu saya yang dulu sekali. Nah, tapi sekarang saya itu mau mengajak mereka itu belajar di luar kelas lagi, biar mereka itu merasa senang dan antusias dalam pembelajaran. Rencananya saya akan melakukan itu, Bu Rita. Jadi dari awal tadi, di rencana awal tadi melalui sosial media yang dimana Bu Wiwi mengikuti apa tadi, diklat online, mengikuti webinar, pelatihan mandiri lewat itu ya, PMM itu, referensi juga. Rencana yang kedua yaitu dengan mengajak anak-anak melakukan pembelajaran di luar sekolah, gitu. Ya. Nah, melakukan di luar sekolah itu di dalam apa di lingkungan sekolah, maksudnya di luar kelas, di halaman sekolah. Kalau dulu waktu yang pertama itu saya di dalam lingkungan sekolah saja. Tapi ini untuk saat ini saya mau mencoba di luar, Bu, di luar lingkungan sekolah. Di luar lingkungan sekolah, kebetulan sekolah saya itu dekat dengan pasar tradisional, Bu Rita. Terus dekat dengan kantor kelurahan dan juga swalayan.
Yang mana di dekat sekolahan itu swalayanya juga banyak yang yang baru-baru itu ada 2 atau berapa itu. Mungkin itu rencana saya seperti itu. Oh, begitu ya Bu Wiwi ya. Rencananya Bu Wiwi ke depan itu seperti itu. Anak-anak pasti mungkin akan lebih antusias loh Bu itu karena belajar langsung dari apa ya, dari sumbernya kan. Jadi anak-anak datang ke pasar atau datang ke swalayan seperti jadinya langsung berapa? Langsung tatap muka gitu ya. Saya pikir juga Oke. seperti itu, Berita. Saya pikir anak-anak akan menjadi lebih senang karena terjun langsung di lapangan seperti itu. Iya. Jadi Bu Wiwi, dia ini tahu, oh, ya, oh gitu. Iya, ya, biar tahu langsung seperti itu ya Bu ya. ya biar Bu tahu Wiwi langsung kalau gitu. boleh tahu ini kegiatannya ini kan di luar sekolah nggih. Ya, Iya, kira-kira butuh dukungan dari pihak mana saja Bu itu Bu? ya. Eh, dukungan itu yang pasti saya harus mendapat dukungan dari kepala sekolah. Saya izin dulu kepada kepala sekolah dan juga dukungan dari rekan sejawat dan juga nanti saya butuh dukungan dari wali murid kelas 1 Bu Rita. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Wiwi ini dukungannya itu seperti apa? Dukungannya itu kalau kepala sekolah saya pasti minta izin, saya ngobrol dulu sama bapaknya, kira-kira saya punya rencana seperti ini disetujui apa tidak. Terus untuk yang dari rekan sejawat, saya nanti minta bantuan kepada teman-teman sejawat saya yang jamnya kosong, minta bantuan untuk mendampingi anak-anak saat pembelajaran di luar kelas. Kalau saya sendiri kan pasti nggak mampu ya Bu Rita, saya pasti minta bantuan ke rekan. Terus kalau untuk wali murid, pasti saya mau mengadakan rapat dulu atau setidaknya saya share lewat WA gimana pendapatnya kalau melakukan pembelajaran di luar kelas, kira-kira wali murid itu setuju atau tidak, karena hal ini terkait dengan dana juga, dan juga kalau seandainya wali murid tidak setuju, saya juga tidak mau Berita. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali Bu Wiwi. Berarti dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, juga ada paguyuban ya Bu Wiwi ya, khususnya Ya, karena tanpa mereka kan mungkin nanti juga terkait dengan pengamanan anak-anak di luar kan Bu itu Bu. Nah, sekarang rencananya ini kapan ini Bu Wiwi mau melaksanakan kegiatan di luar sekolah ini Bu? saya pikir rencana saya ini akan saya lakukan dalam minggu-minggu ini Bu Rita. Paling lambat Senin depan lah saya laksanakan. Nah, saya juga ada rencana kalau seandainya banyak teman-teman saya yang setuju itu untuk rencana pembelajarannya nanti seperti apa akan saya reng-reng nanti malam Bu Rita. Ya, bagus sekali Bu Wiwi. Kemudian di sini kan Bu Wiwi sudah punya rencana seperti itu yang luar biasa sekali nggih. Kemudian ada komitmen nggak Bu? Sekiranya ada itu apa coba? Komitmennya Ibu Wiwi itu? Pasti Bu Rita, saya punya komitmen karena saya sudah mempunyai rencana seperti itu, saya sudah punya komitmen untuk rencana pembelajaran dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu bisa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, tidak hanya di dalam kelas saja. Ya. Bagus sekali Bu Wiwi, saya sangat mendukung sekali ini, menginspirasi sekali ini Bu Wiwi nggih. Ya, mudah-mudahan dengan rencana Bu Wiwi ini semoga berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bu Wiwi. Kemudian tapi saya tunggu loh Bu ceritanya lagi, saya tunggu hasilnya ya Bu ya untuk pembelajarannya melalui kegiatan di luar sekolah ini.
Iya Bu Rita, semoga rencana saya tadi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Rita atas sharingnya. Saya jadi lebih yakin untuk menyusun inovasi pembelajaran agar murid-murid dapat menjalankan Merdeka Belajar. Baik, bagus sekali Bu Wiwi, luar biasa. Baik Bu Wiwi, kira-kira apa ini yang bisa didapat ini dari diskusi kita, ngobrol kita hari ini Bu? Ya Bu Rita, hari ini kita sudah membahas tentang pembelajaran yang bisa membuat anak-anak lebih antusias, yaitu dengan mencari referensi inovasi dalam pembelajaran melalui berbagai cara di media sosial. Selain itu, kita tadi juga membahas tentang pembelajaran yang ada di luar kelas, Bu Rita. Baik, semoga lancar ya Bu Wiwi atas rencana kegiatannya di luar sekolah. Iya, Bu Rita, semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Bu Wiwi, amin. Semoga selalu dikangenin anak-anak ya. Semoga Oke. aksinya lancar dan aksinya berdampak bagi teman-teman yang lain juga. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rita.